Oke ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah kita hari ini. Kemarin sudah prinsip dasar thermal, prinsip dasar fluida. Cuma tadi saya penasaran, sensor torsimeter sebelum saya mulai, ada yang mau menyampaikan kan? Prinsip kerja torsimeter gimana sih? Ini masih apa? Prinsip dasar torsi gimana? Satuan ini Newton meter. Untuk mengukur Newton gimana tuh, Newton meter gimana? Ada yang lain coba bantu? Ada yang rajin, misalnya pagi-pagi dan nanti itu kelebihan kan. Karena kalau Newton itu kan massa dikali gravitasi kan. Alat sensor pengukur massa sebenarnya juga bisa kan. Konsepnya deformasi. Nah berarti konsep dasarnya dulu yang harus dipahami kan. Oke kan. Saya juga mulai dari mana ya? Paling enggak saya ambil contoh yang udah saya pernah sampaikan ya. Yang utama itu prinsip dasar. Prinsip dasarnya gimana sih cara kerjanya? Lebih luas sebenarnya, nggak cuma cara kerjanya aja. Bagaimana dia mendeteksi ya? Kan sense itu elemen pengindera ya. Kalau di instrumentasi itu kita bahasa ilmiah ada elemen pengindera, ada beberapa elemen di dalam sistem instrumentasi. Setiap elemen pengindera kita harus tahu bagaimana cara dia mendeteksi, atau lebih enaknya saya bilang prinsip transduksi. Cuma kalau prinsip transduksi itu kan sudah langsung kita berpikirnya ke arah besaran listrik. Sementara alat ukur itu nggak ada yang nggak menggunakan besaran listrik, contohnya termometer gelas. Sehingga kita harus mempelajari bagaimana dia bisa mengukur besaran nilai suhu. Ternyata dia punya prinsip thermal, ada efek mekanikal, contohnya dari G gitu kan. Mekanikal, efek mekanikal, efek listrik, efek radiasi. Nah ini kalau kalian bahas, ini satu buku ya. Kalian lebih banyak di efek listrik sebenarnya ke arah instrumentasi. Tapi sebagian saya udah pernah memberikan mengenai termometer gelas. Nah, dia bisa mendeteksi besaran suhu. Ada yang prinsipnya perpindahan panasnya itu efek mekanikal, listrik, perubahan panas jadi besaran. Nah, itu prinsip-prinsip konsep. Kemudian ini prinsip dasar thermal ya, thermal. Kemudian fluida. Fluida itu saya bagi dua, aliran sama level. Gimana ngedeteksi aliran level? Aliran itu nanti ada kuantitas. Nah ini konsep dia paham. Terus ada lagi apa? Debit, kecepatan. Nah kemudian level ya, pengukuran level. Gimana ngedeteksi level gitu kan? Nanti yang ketiga nih kita mau masuk prinsip dasar sensor mekatronika ya. Ini semuanya nih ada tekanan di dalamnya, nanti ada torsi, ada menggunakan strain gauge untuk timbangan ya. Jadi melengkapi ya, saya melengkapi dan menambahkan yang penting prinsip dasar konseptualnya seperti apa. Sudut pandangnya kalau saya lebih kepada cara ruang lingkup yang lebih luas. Jadi dijabarkan lagi. Yang sebelumnya dulu tadi sampai di mana? Aliran, kuantitas, debit ya.
kuantitas ada volumetrik, kemudian apalagi cara mengukur kuantitas di fluida. Kalau di penerah harus langsung, yang ditimbang-timbang itu namanya apa tuh? Gram. Nah, kalau volumetrik penakaran masuk keluar. Ini juga yang sering ya, kalau kita istilahnya tuh menggunakan bejana ukur standar kan, bejana ukur standar tuh misalnya 5 liter, 20 liter. Nah ini banyak istilahnya verifikasi, padahal itu dikalibrasi dengan metode gravimetri dan volumetrik. Nah itu kita sering ya, UML harus busnya diverifikasi. Jadi diverifikasi kemampuannya kan sama. Kalau kalibrasi harus menggunakan yang lebih standar, yang lebih tingkat yang ya kita mau nggak mau kalau bus sudah standar udah ya kita pakai metode gravimetri cuma atau volumetrik cuma perhitungannya juga harus benar. Banyak yang menggunakan ke metode densitas. Dia menggunakan metode Foucault atau hidrometer ya, hidrometer sendiri bisa dikalibrasi dengan master hidrometer. Kemudian yang debit dan lain sebagainya bisa dipakai masternya juga kan pembandingnya. Cuman kalau udah standar udah tingkat yang level tinggi semua, ya kembalikan ke metode tadi. Nah metode tersebut ini kan untuk mengkalibrasinya ya. Metode tersebut sudah lebih nanti konseptual prinsip dasar ini thermal, fluida, mekatronika. Perhitungannya harus memenuhi. Nah ini guys bawah. Kalau dia standar di metode harus memenuhi prinsip dasar thermal, fluida, mekatronika. Artinya perhitungannya harus benar, pengkondisiannya harus benar. Pengaruhnya nanti ke sumber tidakpastian. Kalau kalian belajar kalibrasi itu nanti sumber-sumber apa yang menyebabkan pengukuran itu meleset ya. Nah, maksudnya seberapa jauh, ada angka range ketidakpastian sumber-sumbernya. Dengan kita mengetahui prinsip dasar cara kerja bidang thermal, fluida, di mekatronika, kita bisa menentukan mana yang paling signifikan. Penting ya, paling signifikan yang berkontribusi, kalau di instrumentasi berkontribusi langsung terhadap pengukuran. Ini analogi yang lain boleh. Kontribusinya pertumbuhan ekonomi ya. Terus dengan melihat angka kesenjangan sosial ekonomi ya, itu nggak signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan umum. Aduh, variabelnya banyak. Kalau di bidang lain kan variabelnya banyak. Kalau udah nggak berkontribusi ya nggak masuk hitungan ya. Jadi kalian juga harus peduli dengan keadaan ya. Saya lupa, selamat tahun baru ya, tahun 2023. Mudah-mudahan kita lebih baik semua ya. Tadi sampai di mana? Kuantitas laju aliran. Dia dilihat laju alir apa? Ada massa ya, laju alir volume, laju alir berat. Q1 sama dengan Q2, jadi Q1 sama dengan Q2. Nah ini konsep gimana dia kok bisa mendeteksi. Kita melihat kesetimbangannya dulu. Nanti kalau kalian masuk di mekatronika, LVDT itu yang prinsip induksi. Ukur jarak juga bisa ini. LVDT itu bisa digunakan macam-macam nih. Jarak, tekanan, torsi, strain gauge juga gitu. Konsepnya gitu. Ini tiga ini sebenarnya kalian udah belajar semuanya. Prinsip dasar thermal, fluida, mekatronika. Nah tinggal ya, kalau kurikulumnya lebih detail lagi, kita baru membahas sistem sensor secara umum ya. Terkait tadi efek radiasi, efek Boltzmann, kan ada
sama model matematisnya sendiri kan. Efek listrik ada 3, di bawah satu efek siwet. Bisa per alat ukur membahasnya. Kalau nanti udah ditempatkan di laboratorium kalibrasi ya, udah alat ukurnya udah beda. Nah, kita masuk sekarang ke prinsip dasar sensor mekatronika ya. Tentunya pengertian di sini mekatronika itu kan transmisinya kita lihat. Tadi prinsip transmisi dari mekanik ke listrik, sinyal listrik. Konseptualnya gitu. Nah, kita pernah mengenal nih juga di teknologi mekanik ya. Ada prinsip dasar transmisi mekanik, ada gear drive, belt drive. Kalau belt yang pakai belt di motor, kenapa motor bisa bergerak? Kenapa sepeda yang ada giginya? Nah, itu transmisi mekaniknya bagaimana terhadap kecepatan? Ya, transmisi mekanik ya. Gear drive itu ada hitungannya juga kan. Ketika dia berputar antara gear 1 dengan gear 2 dengan jarak X, itu udah makan satu bab ya. Belt drive, change drive, ya transmisi mekanik ya. Kalau di yang mudahnya itu bisa dilihat di sigmat ya. Sigma itu yang milik gambar ini. Ternyata bisa pakai ini. Cuma kadang laptop saya itu tahu hang gitu. Nah, bisa pakai prinsip ini. Jadi pergeseran terkecil dia bisa menghasilkan sekian mili. Ya awalnya karena prinsip transmisi yang mekanik, belum sigma digital. Kemudian ada ide untuk sigma digital ya, dirubah transmisi mekanis menjadi sinyal listrik. Ya di sigma digital. Nah, gimana sekarang proses? Nah, kemarin disampaikan kan, ke sinyal listrik kalau sinyalnya kurang kuat dikuatkan. Kalau sinyalnya banyak gangguan difilter. Nah, itu minggu depan kita membahas pengolah sinyal. Kemudian yang di fluida juga kan, kalau meteran air kayak ada gear. Ini masih manual kan, gimana supaya jadi digital ya kan? Ini prinsip mana? Gear drive, prinsip transmisi mekanik dulu. Gimana dia proper dari volume yang masuk dan keluar. Kemudian ada pengalinya karena material kan, belum tentu sama. Pengaruh gesekan material dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang kalau ada flow meter digital gitu kan? Flow meter digital nanti di fluida itu kalian kan pernah kan? Saya pernah kemarin disampaikan. Memandangnya adalah bagaimana pengukuran aliran fluida kan tadi kuantitas sudah, aliran kan, aliran pakai penghalang, ada venturi. Kalian cek lagi tuh, ada orifice yang bentuk celahnya itu, jadi aliran itu menghasilkan beda tekanan ya. Tapi yang paling banyak ini nih, kenapa? Ini baru menghasilkan beda tekanan ya. Dengan rubah ke sinyalnya ada pressure transmitter. Pressure transmitter ini konsepnya apa? Ketika ada aliran masuk, dia ngedorong. Nah tadi tuh transmisi mekanik dulu, ngedorong besi lunak tadi, ngedorong membran gitu untuk bergerak. Itu kalau LPDT. Kalau sinyalnya kurang kuat dikuatkan. Kalau sinyalnya banyak gangguan difilter. Nah kalau kita belajar konsep ini kan kita bisa hubungin ke yang lain kan. Turbin, Coriolis, ini momentum ya. Momentum, ini prinsip beda tekanan penghalang. Kemudian ada variabel area. Ingat nggak di slide pertama tuh? Ada rotameter.
Total meter prinsipnya gimana? Variabel area dari pergerakan float ini terhadap skala. Ada apa lagi banyak ya? Dan order. Kemudian yang strain gauge ya. Jadi ya sama deformasi. Ya, ada beban ya. Ada delta X. Deformasi di sini dulu, deformasi. Nanti juga untuk kapasitansi, kalau dia menggunakan plat sejajar, kalau ini dipindahkan ke sini kan pengaruh. Pokoknya mekanisnya dulu baru ke elektrik, ya kan ada jembatan kapasitansi, jembatan resistif, ya. Ada jembatan juga ada rangkaian AC, ada rangkaian DC. Nah itu di rangkaian listrik, kalau nggak bisa nanti di pengolasinya kita bahas. Di pengolasinya sementara bahannya OPM dulu, yang menggunakan sensor deformasi ya. Ada yang mechanical display, istilahnya mereka juga kan dengan pemahaman saya tadi sebenarnya gambarnya sama. Strain gauge RVDT, strain gauge itu lebih ke resistif ya, mechanical display ya, transmisi mekanik, kapasitif mechanical, RVDT itu induktif. Nah, kenapa saya nanti kan instrumentasi ujungnya yang banyak digunakan di mana? Di perminyakan ya. Perminyakan tuh larinya kebanyakan ke fluida. Fluida nanti kalian harus fokus di deformasi. Deformasi kalian harus mengenal apa aja, teknik-teknik deformasi itu kan. Prinsip transduksi menggunakan apa aja, sensornya menggunakan apa aja.